Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita dalam bahasan keutamaan dan keindahan Islam. Keutamaan dan keindahan Islam. Di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan lebih kurang ada 10 keutamaan dan keindahan Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui ini, kita akan bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan mengetahui ini, kita pun tahu bahwa manusia di dunia ini seluruhnya butuh kepada Islam. Manusia seluruhnya di permukaan bumi ini butuh kepada apa? Islam. Apabila mereka menginginkan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, maka jawaban itu semuanya ada di dalam Islam. Jawaban itu seluruhnya ada di dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan keutamaan dan keindahan Islam yang ke-11. Yang ke-11. Namun sebelum itu saya mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan 5 sebelumnya? Ada yang bisa menyebutkan? Boleh lihat catatan, boleh. Enggak masalah. Nah, silakan. Terserah, mau nomor 1, nomor 6, terserah. Kebaikan seluruhnya terdapat di dalam Islam. Ya. Iya. 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 Ahsan, tabarakallahu fiik.
Taib, sekarang yang ke-11. Islam menjaga agama. Islam menjaga agama. Ya. Ini diantara bentuk keindahan dan keutamaan Islam. Bahwasanya Islam ini menjaga agama. Dalilnya apa? Islam mengharamkan seseorang murtad. Murtad artinya apa? Keluar dari Islam. Diharamkan. Dan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang murtad keluar dari Islam, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah katakan, "Wa may yartadid minkum 'an dinih." Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam. Dan zaman sekarang ini banyak orang yang murtad. Orang-orang yang keluar dari Islam. Kenapa mereka keluar? Karena mereka tidak tahu akan keutamaan Islam, kemuliaan Islam. Mereka tidak menyadari bahwasannya Islam adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan. Sehingga kita lihat orang-orang keluar dari Islam. Keluar dari Islam demi dunia. Dan ini memang sudah digambarkan oleh Nabi SAW 14 abad tahun yang lalu. Kata Nabi SAW, "Badiru bil a'mali fitana." Bersegeralah kalian di dalam melakukan amal soleh sebelum datang fitnah. Ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam. Lalu Nabi SAW menggambarkan kepada kita kengerian fitnah-fitnah tersebut. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, sudah menyebar fitnah di sana sini, apa kata Nabi SAW? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kau akan temukan orang paginya masih beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka jual agama mereka demi dunia. Ada yang menjual agamanya demi jabatan. Ada yang menjual agamanya demi popularitas. Ada yang menjual agamanya demi harta. Ada yang menjual agamanya demi wanita. Dan kita saksikan hari ini. Orang-orang keluar dari agama. Dan itu dipublikasikan ke masyarakat la ilaha illallah. Sehingga jadi contoh bagi masyarakat kaum muslimin yang lemah agamanya. Sehingga agama hari ini jadi mainan. Seenaknya orang keluar masuk agama Islam. Seenaknya. Ini yang kita saksikan Bapak Ibu. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa may yartadid minkum 'an dinih." Siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kafir karena dia telah keluar dari Islam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya." Maka mereka itulah orang yang batal semua amalannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tidak ada nilai amalannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat diterima amalan itu oleh Allah Azza wa Jalla yang paling mendasar sekali adalah apa? Islam. Orang kafir, ya, ini sudah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Betapapun besar amalannya, ya, betapapun banyaknya amalannya, karena dia kafir, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Ya. Kata Allah, batal semua amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Makanya Bapak Ibu berdoa sama Allah agar kita dimatikan oleh Allah di atas apa? Islam. Salaf terdahulu setiap saat berdoa kepada Allah agar Allah matikan mereka di atas apa? Islam. Sementara fitnah di zaman terdahulu tidak sehebat fitnah di zaman sekarang. Tapi mereka khawatir akan agama mereka. Jangankan itu, Nabi SAW saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikokohkan, diteguhkan di atas agama ini. Ya. Apa kata Nabi SAW?
Ya, di antara doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan beliau adalah seorang nabi yang mustahil beliau akan keluar dari Islam, sementara beliau membawa Islam, tapi beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita juga harus berdoa kepada Allah, setiap saat berdoa. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW ketika sahabat datang kepada istri Nabi, bertanya doa apa yang paling banyak, yang paling sering diucapkan oleh Nabi SAW, maka istrinya mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Doa. Orang yang murtad, lalu dia mati di atas kekafiran, tempatnya neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Tidak akan pernah keluar. Nah, Islam menjaga agama. Ini di antara maksud, perhatikan, maksud diturunkannya agama Islam ini untuk menjaga agama manusia. Dan agama itu apa? Agama itu adalah sesuatu yang paling berharga di permukaan bumi ini. Bagi seorang manusia, tidak ada yang paling berharga di dunia ini selain daripada apa? Agama. Kalau bukan karena agama, kita tak ubahnya seperti onggokan atau bongkahan tanah. Karena kita diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah. Tapi apa yang membuat kita mulia, membuat kita agung? Karena kita memiliki agama. Agama itu yaitu Islam. Mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini yang membuat seseorang mulia. Ini yang membuat seseorang memiliki kedudukan yang mulia di dunia dan di akhir. Tidak ada yang paling berharga di permukaan bumi ini selain daripada agama. Makanya kalau kita mau tahu seberapa agungnya nilai agama ini, lihat bagaimana orang-orang dulu mempertahankan agama. Mereka rela mati demi agama mereka. Ya, mereka rela mati demi agama mereka. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati demi agama. Ya, demi agama. Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Keluarga Yasir semuanya dibunuh karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau meninggalkan agama Islam. Mati. Ya. Sahabat-sahabat yang lain pun juga demikian. Bilal, seorang budak, rela disiksa dengan azab, siksaan yang sangat berat demi agama. Karena apa? Karena mereka meyakini dan menyadari tidak ada yang paling berharga di dalam kehidupan ini kecuali apa? Agama. Maka Islam datang untuk menjaga agama ini. Diharamkan murtad, nggak boleh murtad. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan di dalam Islam orang yang murtad hukumnya apa? Hukumannya apa? Dibunuh. Nggak main-main. Orang yang murtad di dalam Islam hukumannya apa? Sanksinya apa? Dibunuh. Nabi yang mengatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah manusia kecuali salah satu dari 3 sebab. Darah manusia ini haram, tidak boleh ditumpahkan. Makanya di dalam Islam tidak boleh ada pembunuhan. Ya. Tidak dibenarkan membunuh secara batil. Kata Nabi, tidak halal darah seseorang kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Perhatikan. Yang pertama, orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Dia sudah nikah tapi dia melakukan apa? Zina. Di dalam Islam hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafs. Jiwa dibalas dengan apa? Jiwa. Yang membunuh dibunuh di dalam Islam, dikisos. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wattariku lidinihil mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Jamaah maksudnya jamaah kaum muslimin. Ya, keluar dari jamaah kaum muslimin. Maka orang ini pun apa? Dibunuh di dalam Islam. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika menggantikan Nabi SAW sebagai seorang khalifah,
Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Memerangi orang-orang yang murtad. Karena ketika Nabi SAW meninggal, banyak di antara kaum muslimin di jazirah Arab sana yang murtad, keluar. Nabi udah meninggal, maka tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk apa? Mengikuti agamanya. Maka mereka murtad. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Diperangi oleh Abu Bakar. Agar mereka kembali lagi kepada agama mereka. Ya, agar mereka kembali lagi kepada agama mereka. Ini keindahan dan keutamaan Islam yang ke-11. Islam menjaga apa? Agama. Yang ke-12, Islam menjaga jiwa. Islam menjaga apa? Jiwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengharamkan pembunuhan. Tidak boleh membunuh. Mengharamkan penumpahan darah kaum muslimin. Makanya sungguh kedustaan yang sangat besar yang dilemparkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengatakan bahwasanya orang umat Islam adalah umat yang haus darah. Sementara Islam sendiri datang untuk menjaga darah kaum muslimin, untuk menjaga darah manusia, menjaga jiwa mereka. Sehingga tidak ada orang seenaknya membunuhnya, menumpahkan darahnya. Ya. Sehingga mereka binasa. Islam datang untuk menjaga itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim? Kalau tidak salah dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka memeluk Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Dan ketika mereka sudah syahadat, kata Nabi, mereka harus mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka udah ngelakuin itu semua, kata Nabi SAW, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah, terpeliharalah jiwa, darah dan harta mereka. Enggak boleh ditumpahkan darah mereka. Enggak boleh diambil harta mereka. Terjaga, kata Nabi SAW. Ya, illa bihaqqil Islam, kecuali apabila ada hak Islam di dalam darah dan harta mereka. Maksudnya hak Islam di sini apa? Ketika dia membunuh, maka dia pun juga apa? Dibunuh. Ketika dia mematahkan gigi orang, maka giginya pun juga harus dipatahkan. Hak Islam juga ketika dia memiliki harta yang banyak dan memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, namun dia tidak mengeluarkan zakat, hartanya diambil secara paksa. Seperti ini Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hisab mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Islam ini adalah agama yang sangat menjaga apa? Menjaga jiwa, memelihara jiwa. Tidak boleh ada yang membunuh. Jangankan membunuh, menteror orang saja diharamkan di dalam Islam. Menakut-nakuti orang saja diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh menakut-nakuti. Menakut-nakuti orang nggak boleh. Bahkan mengarahkan pisau atau anak panah kepada orang untuk main-main saja, senda gurau, diharamkan di dalam Islam. Jangankan membunuh, menakut-nakuti orang saja hukumnya haram. Bagaimana orang-orang tidak butuh kepada agama ini demi keselamatan jiwa mereka? Maka andaikan orang-orang non tahu akan keindahan dan kemuliaan Islam ini, mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam apa? Islam. Karena siapa di antara manusia di permukaan bumi ini yang tidak mencari keselamatan? Yang tidak mencari ya bagaimana hartanya tidak dirampas oleh orang, tidak dicuri oleh orang. Semua orang mencari keselamatan, keselamatan jiwa, keluarganya, keselamatan hartanya, asetnya, semuanya. Islamlah yang menjaganya. Karena Islam mengharamkan
pembunuhan. Tidak boleh ada orang yang membunuh. Yang membunuh di dalam Islam mesti dihukum mati. Dikisos. Cuman yang mengkisos itu siapa? Pemerintah. Hakim yang berwenang yang mengkisos, bukan kita. Enggak boleh kita mengkisos. Ya, yang menegakkan hukum itu adalah siapa? Qadhi, hakim. Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya syariat Islam ini tegak di suatu negeri, aturan Islam, hukum Islam tegak di suatu negeri, seperti yang membunuh, maka dia apa? Dibunuh, maka negeri tersebut akan apa? Aman, akan tentram, akan damai. Kenapa? Karena orang takut. Kalau dia membunuh, maka dia pun juga akan apa? Dibunuh. Tapi kenapa hari ini kita lihat banyak terjadi pembunuhan? Ya, bahkan yang dia bunuh bukan 1-2 orang, banyak orang yang dia bunuh. Dan biasa saja. Sekarang ini pembunuhan biasa saja. Dan memang seperti itu kata Nabi SAW. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW apa? Banyaknya terjadi pembunuhan. Dulu pembunuhan itu sedikit sekali dan orang-orang betul-betul menghargai darah orang. Sekarang nggak ada nilai orang. Bahkan orang rela membunuh saudaranya demi sesuatu yang hina, remeh. Karena uang 10.000, nyawa saudaranya apa? Melayang. Karena ucapan satu kata, nyawa saudaranya apa? Melayang. Coba kalau ditegakkan hukum Islam, dia akan berpikir 1000 kali kalau membunuh orang. Makanya negara atau negeri yang diterapkan hukum Islam, yang membunuh dibunuh, maka negeri tersebut akan memperoleh kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, damai. Dan ini bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam kisos itu maksudnya apa? Memberikan hukuman yang setimpal. Yang membunuh dibunuh. Di dalam hukum kisos itu kata Allah subhanahu wa ta'ala terdapat hayah. Hayah artinya apa hayah? Kehidupan. Kehidupan bagi kalian. Wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, yang memiliki akal sehat, yang mau berpikir, ya, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya keliru orang yang berpikiran bahwasanya hukum Islam itu kejam, keras, ngeri. Keliru. Di mana letak kejamnya? Di mana letak kerasnya? Tidak ada. Kalau sekiranya mereka tidak melakukan kriminal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan mereka harus dibunuh, maka mereka cukup meninggalkan itu saja. Tidak melakukan kriminal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beruntung kita yang berada di dalam agama ini. Islam inilah yang menjaga kita. Ya, Islam yang menjaga kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh membunuh umat Islam, enggak boleh. Bahkan kalau sekiranya ada orang tanpa sengaja membunuh orang di dalam Islam, tidak sengaja membunuh orang, mati orang. Di dalam Islam hukumannya apa? Sanksinya apa? Didenda. Dia harus membayar diat. Dia harus membayar apa? Diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Makanya misalkan terjadi kecelakaan, kita bawa mobil, tiba-tiba tidak sengaja nabrak orang, mati. Keluarga berhak minta apa? Diat. Boleh. Di dalam Islam disuruh kita membayar diat kepada keluarga yang kita bunuh. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita disuruh membayar diat, yang memaafkan karena orang tersebut tidak sengaja, maka itu jauh lebih
lebih baik dan lebih mulia. Ya, jauh lebih baik dan lebih mulia, dan pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebegininya Islam menjaga darah, menjaga jiwa. Tidak sengaja membunuh orang saja diberikan sanksi oleh Islam, bayar diat 100 ekor unta. Jangan bayangkan 100 ekor unta itu sama dengan nilai unta sekarang ini. Unta zaman dulu itu sama dengan 1 unit mobil BMW. Unta zaman dulu itu adalah kendaraan termewah. Sekarang aja nilai unta hampir sama dengan nilai apa? Sapi. 20 juta. Namun sekalipun demikian, 100 kali 20 juta berapa? 2 miliar. Tetap besar juga. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Yang ke-13. Islam menjaga akal. Islam menjaga apa? Akal. Ya. Maka oleh karena itu Islam mengharamkan khamar. Kenapa diharamkan khamar? Karena dapat merusak akal. Bukan khamar saja. Yang bersaudara dengan khamar juga diharamkan oleh Islam. Apa saudara khamar? Narkoba. Itu merusak akal. Saudara narkoba lagi apa? Rokok. Ya. Ini bersaudara ini semua. Haram. Ya, haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ya, khamar, judi, kemudian berkorban untuk berhala, menyembelih hewan untuk berhala, untuk patung. Kemudian azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Semuanya adalah perbuatan keji dan termasuk amalan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan itu, kata Allah. Jauhi itu. Kalau kalian jauhi itu, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Semoga kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminum khamar dapat merusak akal. Bahkan bukan saja merusak akal, juga merusak perilaku. Dari khamar seseorang melakukan perbuatan dosa berikutnya. Khamar, kemudian dia berzina, kemudian dia membunuh. Seperti yang pernah didengar cerita tentang ahli ibadah yang meminum khamar dan seterusnya. Makanya salaf terdahulu mengatakan, saya lupa apakah ini hadis Nabi SAW atau tidak, yang jelas sumber segala kejahatan berawal dari apa? Khamar. Khamar. Ya. Dan kita saksikan bagaimana orang-orang yang meminum khamar, perilakunya bagaimana, perbuatannya bagaimana. Ya. Rusak. Diharamkan di dalam Islam. Enggak boleh minum khamar. Baik khamar basah ataupun khamar yang kering. Saya enggak tahu khamar yang kering entah dengan apa, ngirup apa itu? Ya macam-macam ya, heroin atau lem, termasuk ngelem itu. Ini kalau misalkan ada di antara kita, tinggalkan itu, haram. Akal kita ini sesuatu yang paling berharga. Bahkan kita menjadi makhluk yang mulia karena apa? Diberikan akal. Kalau nggak ada akal, kita tak ubahnya sama seperti apa? Hewan. Nggak ada bedanya kita dengan hewan. Tapi Allah muliakan anak Adam ini dengan apa? Dengan akal. Makanya di dalam Islam diharamkan apapun yang merusak akal. Ya, termasuk rokok. Rokok itu merusak akal atau tidak? Iya. Ya, termasuk merusak akal. Kalau ada di antara kita yang masih merokok, berhenti, tinggalkan rokok karena Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh merokok. Banyak syubhat yang dilemparkan oleh sebahagian yang notabene-nya ustadz, bahkan kiai,
demi melegalkan rokok, dia buat syubhat dan sebagainya. Minta dalil, mana dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengharamkan rokok katanya. Kita kalau ditanya tentang itu, maka jangan ada jawabannya rokok, betul-betul disebutkan rokok, nggak ada. Akan tetapi dalil secara umum Allah sebutkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku anfusakum ila tahlukati wa ahsinu." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam apa? Jurang kebinasaan. Rokok itu sama seperti melemparkan diri kita kemana? Ke jurang. Dalil yang mengharamkan rokok itu adalah apa? Ahli rokok sendiri. Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Rokok dapat membunuh. Subhanallah. Apa hukum membunuh di dalam Islam? Haram. Terus kita halalkan? Nggak ada. Yang menjadi syahid akan keharaman rokok itu adalah rokok itu sendiri. Kalau ada orang mengatakan, mana dalilnya haram? Sini kau. Kemana kotak rokok kau? Kau bisa baca ini atau tidak? Atau jangan-jangan kau sudah buta? Allahu Akbar. Jadi apapun yang merusak akal diharamkan di dalam Islam. Allah pun juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah hanya menghalalkan apa-apa yang baik. Baik buat diri kita, baik buat akal kita, kesehatan kita, dan Allah mengharamkan atas kita apa-apa yang buruk yang dapat merusak jiwa, akal dan semuanya. Tapi kita dengarkan azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد عبده. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian yang ke-14, Islam menjaga harta. Islam menjaga apa? Harta. Makanya ketika kita belajar tentang Islam, kita temukan Islam memerintahkan kita untuk amanah, untuk jujur, ya. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran menjanjikan kebahagiaan, keselamatan, bahkan surga bagi mereka yang jujur, amanah, ya, dalam masalah harta. Seperti hadis yang tadi kita bacakan, kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke dalam Islam, salat, menunaikan zakat, darah dan hartanya terjaga. Nggak boleh, kita nggak boleh mengambil harta kaum muslimin. Makanya di dalam Islam diharamkan perbuatan mencuri, menipu, korupsi, ya, curang, dan lain-lain sebagainya. Itu semua diharamkan demi apa? Demi menjaga harta manusia. Demi menjaga harta manusia. Makanya di dalam Islam, orang yang mencuri, sanksinya apa? Potong tangan. Di dalam Islam, orang yang mencuri, sanksinya adalah potong tangan. Cuman, bukan semua yang dicuri potong tangan. Ini perhatikan. Kalau orang curi telur, potong tangan? Enggak. Jangan salah-salah ya. Semua pencuri harus apa? Potong tangan? Enggak. Kadar yang dicuri itu sehingga dia harus potong tangan, kata Nabi SAW, ya, kalau saya tidak salah, itu sekitar setengah dinar atau sepertiga dinar, saya lupa. Nilai uangnya sekitar 1 jutaan. Duit kita sekarang kalau ada orang mencuri dengan nilai 1 jutaan ke atas atau 1.500.000, itu di dalam Islam hukumannya apa? Potong tangan. Kalau itu diterapkan, maka nggak akan berani orang mencuri harta orang lain. Kenapa orang hari ini santai-santai aja mencuri, korupsi dan sebagainya, bahkan yang dicuri, yang dikorupsi nggak tanggung-tanggung, nggak sedikit, miliaran yang mereka korupsi, ratusan miliar bahkan. Kenapa? Karena ya paling masuk penjara lamanya berapa? Sekian tahun, habis itu keluar, mereka menikmati. Coba kalau potong tangan. Coba kalau potong tangan. Makanya dahulu, itu kalau ada orang tangannya putus, yang dipotong itu yang mana? Dari pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan ya, yang dipotong itu dari pergelangan tangan. So kalau ada orang tangannya buntung, berarti ini ada kemungkinan dia pernah apa? Mencuri. Sehingga dipotong tangan. Seperti ini Islam menjaga harta umatnya. Nggak boleh menipu, nggak boleh korupsi, nggak boleh curang, nggak boleh. Itu semua dilakukan demi menjaga harta kita.
Kita nggak boleh makan harta secara batil, harta haram. Bahkan Islam memberikan ancaman. Ya, kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi atau kama qala SAW. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, karena dia mencuri, karena dia curang, korupsi, menipu dan sebagainya, maka neraka berhak lebih pantas untuk membakarnya. Maka kalau sekiranya pencuri nggak takut sama azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, paling tidak dia takut dengan sanksi dari mencuri. Yaitu apa? Potong tangan. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 38, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan wanita, potong tangan mereka. Ya, potong tangan mereka. Jaza'an bima kasaba nakalam minallah, sebagai balasan dari perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itu yang ke-14. Yang ke-15, Islam menjaga nasab keturunan. Ya, Islam itu menjaga apa? Nasab keturunan. Demi menjaga nasab dan keturunan ini, Islam mengharamkan apa? Zina. Ya. Tidak boleh berzina. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Bahkan yang diharamkan oleh Islam bukan saja zina itu sendiri, semua jalan yang akan mengantarkan kita kepada perbuatan zina diharamkan di dalam apa? Islam. Bersalaman laki-laki wanita yang bukan mahram, hukumnya apa? Haram. Maka bagi siapapun di antara kita yang masih suka salam-salaman dengan orang yang tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan rahim, masih suka salam-salaman, hukumnya haram. Kenapa? Karena itu dapat mengantarkan, membawa kepada apa? Zina. Sebagian ada yang berdalih, masa iya Ustaz, dia kan ipar saya, dia kan ini. Dengar Nabi SAW mengatakan tentang ipar. Kata Nabi SAW, alhamu huwal maut. Ipar itulah kematian yang sebenarnya. Kenapa ipar dikatakan mati? Karena banyak orang yang percaya sama ipar, akhirnya apa? Akhirnya jatuh ke dalam perbuatan zina. Ini yang diistilahkan oleh orang-orang pagar makan tanaman. Orang mengira itu pagar yang akan menjaga dia, karena udah mulai ada hubungan kekerabatan dan sebagainya, karena pernikahan dia dengan saudara kita. Nabi sendiri mengatakan alhamu huwal maut. Ipar itu adalah kematian yang dapat membawa kepada kehancuran. Sama ipar boleh nggak kita salaman? Oh, boleh nggak? Dua-duaan boleh? Enggak. Sekarang orang santai aja. Japi kakang tuh aja. Sekali dua kali mungkin ada masalah. Setan akankah membiarkan dia seperti itu? Enggak. Akan cari jalan. Makanya kita dengar berita sekarang yang sangat luar biasa tentang pemerkosaan, perzinaan, luar biasa, la ilaha illallah. Dan sekarang yang banyak terjadi yang seperti yang kita katakan tadi, pagar makan tanam. Makanya sebagian ulama ada yang mensyaratkan mahram itu di samping hubungan rahim, dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak bertakwa kepada Allah, maka jangan berdua-duaan sekalipun apa? Mahram. Kita temukan ayah menzinai anaknya, anak menzinai ibunya, abang menzinai adiknya, adiknya menzinai kakaknya. Allahu Akbar. Ini kita dengar dan kita saksikan. Ya, Allah haramkan zina. Dan segala jalan yang akan mengantarkan kepada zina hukumnya haram. Berdua-duaan boleh atau tidak dalam Islam? Nggak boleh. Yang bahasa kerennya sekarang pacaran. Orang udah banyak yang tahu pacaran hukumnya haram, ditambahkan kata apa? Islami. Pacaran apa? Islami. Gayanya seperti apa? Kalau jalan dia sama pacarnya, dia bawa adiknya. Adiknya apalah yang dia tahu?
Apa yang ditahu oleh adiknya? Kemudian ia berdua-duaan di handphone dan sebagainya. WA-WA-an. Dasarnya apa dalihnya? Saling nasihat menasehati ustaz. Ini banyak laki-laki lagi yang lain yang belum kau nasihati. Kenapa yang perempuan kau nasihati? Adakah yang seperti itu? Banyak. Zina ini bukan saja dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang yang sudah ngaji banyak yang berzina. Banyak yang berzina, udah tahu, udah ngaji, melakukan perzinaan. Hukumnya haram. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam surat Al-Isra ayat 32 kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Apapun yang mengantarkan kepada zina jangan kita dekati. Apapun yang mengantarkan kepada zina jangan dekati. Bersalaman, berdua-duaan. Ikhtilat di dalam agama kita hukumnya apa? Apa itu ikhtilat? Campur baur laki-laki dan wanita tanpa ada batas. Hukumnya haram. Kenapa dia haramkan? Mengantarkan kepada zina. Betapa banyak ini kadang sampai kepada saya. Ya. Suaminya selingkuh dengan istri teman kantornya dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak ada ikhtilat. Saling tatap menatap, saling berbicara dan seterusnya, kemudian dilanjutkan oleh syaitan sampai kepada apa? Perzinaan. Terjadi perselingkuhan. Makanya nggak boleh ada ikhtilat. Ikhtilat itu bukan saja campur baur di suatu tempat nggak ada batas, termasuk ikhtilat itu desak-desakan. Ini kita saksikan kalau misalkan ada pembagian duit aja atau pembagian sembako, nggak kenal lagi wanita, laki-laki, saling apa? Berdesakan. La ilaha illallah. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hukumnya haram. Maka orang yang berzina di dalam agama kita, hukumannya apa? Kalau sekiranya dia udah nikah berzina, hukumannya tadi apa? Rajam sampai mati. Kalau dia belum nikah berzina, dicambuk berapa kali? 100. Laki dan wanita dicambuk. Tujuan itu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga apa? Nasab keturunan, garis keturunan. Karena kalau orang berzina, lahir anak, nggak tahu nih anak siapa. Nggak tahu nih anak siapa. Maka akan terjadi kerusakan ya pada garis keturunan, nasab. Sementara orang-orang dulu sangat menjaga apa? Nasab ini. Bahkan kita sebelum menikah disuruh di antara hal yang harus kita lihat juga lihat apa? Nasab. Di keturunannya, keturunan bagaimana? Baik atau enggak? Ya, jelas atau tidak? Itu yang ke-15. Yang terakhir yang ke-16, Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga apa? Hormat. Makanya dalam Islam diharamkan ghibah. Kenapa diharamkan ghibah? Karena merusak kehormatan orang. Nggak boleh ghibah. Ghibah itu artinya apa ghibah? Hah? Apa ghibah? Menggunjing itu apa? Hah? Menceritakan orang. Menceritakan aib orang yang kalau dia dengar, dia tahu, dia nggak suka. Nggak boleh. Makanya kita kalau lihat ada saudara kita punya aib, kita tutupin. Dan bukan dibiarkan dia berada di dalam aib itu terus. Kita datangin, nasihatin dia 4 mata. Bukannya nasihatin dia depan umum, kau penzina. Jangan. Nggak datangin dia. Kau tinggalkan ini. Ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Saya menasihatimu karena Allah Subhanahu wa taala, nasihati dia. Ya, apapun aib saudara kita, nasihatin dia, tutupin dia. Kalau sekiranya aibnya itu membawa kemudaratan kepada orang lain, banyak orang lain yang dirugikan, kena mudarat karena aib dia, ternyata dia seorang penipu dan sebagainya, nggak masalah, ini umbar aja aibnya. Demi apa? Menyelamatkan orang. Dan ini tidak termasuk ke dalam apa? Ghibah. Kalau misalkan ada orang nih punya hutang
Ini sebenarnya tadi saya juga mau jelasin dalam masalah Islam menjaga harta. Hutang wajib dibayar. Karena banyak orang yang bayar hutang hari ini. Ada di sini yang punya hutang. Bahkan yang lebih gawatnya sekarang ini, orang yang berhutang ini lebih keras pula suaranya daripada orang yang mempiutangkan. Ancan dona picayu yang jaden mah. Dembayi piti yang tunya. Subhanallah. Ya kalau dia ada duit bayar. Buktinya mana? Kita nggak butuh ucapan. Yang butuh apa sekarang? Duit. Ini pun juga demi menjaga harta. Kalau ada orang yang berhutang, dia wajib bayar hutang. Hutang ini nggak bisa disepelekan, Bapak Ibu sekalian. Dia pasti akan kita bayar. Kalau nggak di dunia, kalau nggak di mana? Di akhirat. Maka santai saja yang mempiutangkan, yang orang yang berhutang nggak bayar hutang, santai aja. Kalau kita udah tagih, dia nggak bayar juga, mati, besok dia bakal cari kita. Pasti dia cari kita. Dan dia bayar hutangnya ke kita, tidak lagi dengan dinar dan dirham, kan tapi dengan apa? Hasanat dan sayyiat, pahala dan dosa. Ya, jangan disepelekan masalah hutang. Yang punya hutang bayar dari sekarang selagi ingat. Kalau nggak temuin orangnya. Ini juga yang punya hutang jangan malu. Kalau kita dalam keadaan sempit, ya temui orang yang kita diberikan hutang. Kita sampaikan maaf. Jangan kita bersikeras. Nabi saja ketika ada orang nagih sama beliau sampai tercekek leher Nabi, sahabat waktu itu mau marah sama orang tersebut, kata Nabi SAW tidak. Dia punya hak atas diri saya. Ada yang dia minta dari saya. Makanya setelah itu Nabi pun mengatakan orang yang punya hak berhak mengangkat suaranya, berhak berlaku, bersikap agak sedikit keras atau kasar. Jangan kita malah orang minta hutang agak keras, kita lebih apa? Keras. Ini keterlaluan dan kurang ajar. Ini kurang ajar namanya. Bisa dipahami? Nah Islam, ini balik lagi, Islam menjaga kehormatan. Islam haramkan menggibah. Islam haramkan menuduh orang baik-baik. Orang baik-baik nggak boleh dituduh. Ini hati-hati. Dan termasuk dosa besar menuduh orang yang baik-baik melakukan ini dan itu, apalagi melakukan perzinahan. Sekarang kita hidup di zaman tuduh-tuduhan. Nuduh ini, nuduh itu, nuduh ini, nuduh itu dan sebagainya. Nggak boleh. Di dalam Islam yang menuduh, ya, yang menuduh tanpa ada bukti, maka dia dicambuk di dalam Islam. Menuduh seorang berzina, saya mau tanya ini, menuduh orang yang berzina, orang yang menuduh seorang berzina ini dia harus bawakan saksi. Berapa orang saksi? 4 orang, dan semuanya laki-laki. Saksi ini benar-benar melihat dengan jelas bahwasanya dua belah pihak ini melakukan apa? Zina. Kalau tidak ada, bagaimana? Apa? Kalau nggak ada gimana? Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Sahabat melihat istrinya berzina dengan fulan yang lain. Dia datang. Apakah Nabi SAW terima? Enggak. Kata Nabi SAW, kau datangkan saksi, kalau enggak punggungmu akan kucambuk, kata Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, tidak ada saksi ketika itu ya Rasulullah. Tidak ada saksi ya Rasulullah, hanya aku yang melihat. Dan Allah Maha tahu apa yang aku katakan ini benar. Kata Nabi SAW, kalau yang kau katakan ini benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ayat. Maka turun ayat ketika itu tentang li'an, syariat li'an. Kalau misalkan ada di antara kaum muslimin melihat istrinya berzina, nggak ada saksi, maka ketika itu disyariatkan li'an. Li'an itu saling melaknat. Kalau aneh bohong, aneh siap dilaknat. Kalau aneh bohong, demi Allah aneh nggak bohong. Yang istri mengatakan demi Allah aneh nggak ngelakuin. Kemudian itu sampai 4 kali. Yang kali yang kelima, kalau ucapan aneh ini bohong, maka laknat Allah segera turun kepada aneh. Istri pun juga demikian. Kalau sekiranya aneh yang ngelakuin, maka laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepadaku. Ini dinamakan dengan istilah apa? Li'an, saling melaknat. Itu kalau sekiranya nggak ada apa? Saksi. Seperti ini Islam menjaga kehormatan orang. Nggak boleh asal nuduh orang. Makanya menuduh itu dilaknat di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Allah katakan, sungguh orang yang menuduh wanita yang baik-baik atau laki-laki yang baik-baik, sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang besar nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang menuduh di dalam agama kita tanpa ada bukti, sanksinya tahu apa? Cambuk berapa kali? 80 kali. Ya, yang menuduh laki-laki atau perempuan baik-baik melakukan zina, tapi dia nggak membawakan saksi, maka dia dicambuk berapa kali? 80. Makanya nggak boleh kita merusak kehormatan orang. Hari ini orang beber-beber aib orang, cacat orang, semuanya dibeber. Bahkan aib pemimpin pun juga apa? Dibeber dan sebagainya. Ini nggak boleh. Islam menganjurkan kita untuk menutupi aib. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang nutupin aib saudaranya, Allah tutupin aibnya nanti di dunia dan di akhir. Siapa di antara kita yang nggak ingin ditutupi aibnya? Tutupi aib saudara kita. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.